Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rida Julian, NPM 2391880 dari jurusan Geofisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu kebumian mengenai studi kasus perbedaan antara pasir sungai dengan pasir pantai. Hmm, Perbedaan antara pasir sungai dengan pasir pantai. Pernahkah kamu perhatikan perbedaan pada pasir yang terdapat di sungai dan pasir yang terdapat di pantai? Tentu berawal dari situ, maka berdasarkan perbedaan yang terlihat, mungkin akan muncul berbagai pertanyaan. Tentu pertanyaan tersebut akan muncul menjadi rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang menyebabkan perbedaan bentuk, ukuran, warna, serta penyusun antara pasir pantai dengan pasir yang ada di sungai? Eh, Perbandingannya, pasir pantai adalah variasi pasir yang berasal dari pelapukan batuan dan terumbu karang di lautan. Meskipun juga terdapat ada yang berasal dari pelapukan daratan yang terbawa hingga ke pantai. Yang kedua yaitu pasir sungai. Pasir sungai merupakan variasi hasil dari erosi di dataran tinggi yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi yang telah membeku. Pasir sungai ini memiliki ciri khas yang tajam dan variasi bentuk serta ukuran yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh volume air sungai yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan yang dapat kita amati, dapat kita tarik hipotesis sebagai berikut. Hipotesis ukuran butiran. Pasir di pantai memiliki butiran yang lebih kecil dibandingkan dengan pasir di sungai, karena pasir di pantai cenderung mengalami pengaruh gelombang air laut yang dapat menghasilkan butiran yang lebih halus. Data pendukungnya, pasir di pantai terbentuk melalui proses pemecahan batuan oleh tindakan gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai. Gelombang ini bertindak seperti alat penghancur alami yang mengerus dan memecahkan batuan besar menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang kedua, pasir di pantai tertransportasi oleh gelombang laut dari berbagai sumber, termasuk sungai-sungai yang mengalir ke laut. Selama proses transportasi ini, partikel-partikel pasir akan mengalami gesekan dan pengikisan yang dapat menghasilkan partikel yang lebih kecil dan lebih halus. Lingkungan kimia di laut, termasuk kandungan garam, mineral, dan mikroorganisme dapat mempengaruhi struktur pasir pantai. Proses tersebut dapat membantu merapikan dan memperhalus partikel-partikel pasir. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis komposisi mineral. Pasir di sungai memiliki komposisi mineral yang lebih bervariasi daripada pasir di pantai. Karena pasir di sungai memiliki mungkin mengandung mineral yang diangkut dari berbagai sumber di daerah aliran sungai. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis bentuk butiran. Pasir di sungai memiliki butiran yang lebih tajam atau berbentuk sudut dibandingkan dengan pasir di pantai. Karena proses abrasi dan pengangkutan oleh sungai dapat menghasilkan butiran yang lebih kasar dan berbentuk sudut. Data pendukungnya, pasir di pantai terbentuk dari berbagai hasil pengendapan pasir, baik dari sungai maupun endapan dari organisme pantai. Sehingga tentu kandungan mineral dari pasir pantai dan pasir di sungai berbeda. Biasanya, pasir di sungai lebih banyak mengandung mineral organik karena berkaitan dengan sumber mineral organik tersebut, misalnya di daerah pegunungan. Sedangkan pasir di pantai banyak mengandung mineral seperti kapur dan lain-lain. Butiran pasir pantai cenderung memiliki bentuk yang lebih bulat dan halus. Hal ini disebabkan oleh tindakan gelombang laut yang terus-menerus menggerus dan memecahkan partikel-partikel batuan di pantai. Proses ini menghaluskan dan membulatkan butiran pasir seiring berjalannya waktu. Sedangkan butiran pasir sungai cenderung memiliki bentuk yang lebih tumpul dan kasar. Hal ini disebabkan oleh pengaruh aliran sungai yang membawa partikel pasir yang menghasilkan tumbukan dan gesekan yang dapat mempertahankan sudut tajam pada butiran tersebut. Hipotesis keempat yaitu hipotesis warna. Pasir di pantai memiliki warna yang lebih terang atau bervariasi dibandingkan dengan pasir di sungai. Karena pasir di pantai mungkin memiliki pengaruh pengendapan dari material organik atau mineral yang berbeda yang dapat mempengaruhi warnanya. Yang kelima yaitu hipotesis kandungan organik. Pasir di sungai mengandung lebih banyak materi organik dibandingkan dengan pasir di pantai. Karena sungai sering membawa material organik dari lingkungan sekitarnya ke dalam sedimentasinya.
data pendukungnya, warna pasir pantai sangat dipengaruhi oleh jenis mineral yang terkandung dalam pasir tersebut. Contoh-contoh komposisi mineral yang umum dalam pasir pantai meliputi kalsium karbonat dari batuan karang, kuarsa, mineral mineralit seperti olivin, dan mineral lainnya. Misalnya, pasir pantai yang berasal dari daerah dengan terumbu karang cenderung memiliki warna putih atau putih krem akibat tingginya kandungan kalsium karbonat. Sedangkan, jika sungai mengalir melalui daerah dengan jenis batuan tertentu, pasir sungainya akan mengandung mineral-mineral yang dominan di daerah tersebut. Sebagai contoh, pasir sungai yang melewati pegunungan, batu pasir mungkin akan memiliki warna yang mirip dengan batu pasir seperti coklat, merah, atau abu-abu. Aliran sungai banyak membawa kandungan organik karena sungai sering melewati sumber-sumber mineral organik seperti pegunungan, persawahan, dan perbukitan. Tentu hal tersebut membuat sungai dapat membawa aliran yang kaya mineral organik yang kemudian mengendap pada pasir di dalam sungai. Pengamatan sederhana yang dapat dilakukan terkait perbedaan antara pasir pantai dengan pasir sungai yaitu satu, penelitian komposisi mineral. Langkah yang pertama, kumpulkan sampel pasir dari pantai dan sungai yang berbeda. Pastikan untuk mencatat lokasi pengambilan sampel, karena lokasi pengambilan sampel akan mempengaruhi struktur dan bentuk dari pasir pantai dan pasir sungai. Langkah yang kedua yaitu analisis komposisi mineral pasir dengan menggunakan magnifier atau mikroskop jika tersedia. Anda dapat mencari tahu jenis mineral yang mendominasi di masing-masing sampel. Bandingkan hasil analisis untuk menentukan perbedaan dalam komposisi mineral antara kedua jenis pasir. Pengamatan yang kedua yaitu dengan melakukan penelitian pengaruh kandungan organik. Langkah yang pertama, kumpulkan sampel pasir pantai dan pasir sungai. Langkah yang kedua, coba identifikasi apakah ada tanda-tanda kandungan organik seperti kerang, cangkang, atau bahan organik lainnya di dalam sampel pasir pantai dan pasir sungai. Yang ketiga, dapat melakukan uji abrasi, yaitu dengan cara, langkah pertama, ambil 2 wadah atau 2 gelas transparan yang sama besar, isi masing-masing dengan pasir pantai dan pasir sungai. Tambahkan air ke masing-masing wadah dan aduk dengan lembut. Pastikan airnya cukup untuk menciptakan aliran air dalam wadah. Amati bagaimana partikel pasir di kedua wadah bereaksi terhadap air dan mengamati adanya perbedaan dalam tingkat abrasi. Anda dapat mengevaluasi apakah pasir sungai lebih kasar atau lebih halus daripada pasir pantai. Berikut referensi yang saya gunakan dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.